adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di sekolah minggu bersama Cici Happy dan Cici Yustika. Adik-adik, apa kabarnya? Cici harap kalian semua sehat-sehat ya. Ci, dengar-dengar ada yang udah mulai bosan loh. Kenapa Ci bosen? Ya mungkin biasanya kan mereka ke sekolah, ketemu teman-teman, bisa ke mall. Sekarang kan mereka harus di rumah. Adik-adik, ingat ya, kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Karena sampai saat ini kita masih dilindungi oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan juga kesehatan. Adik-adik, udah siap belum buat beribadah? Siap dong, Ci. Nah, kalau siap, kita bangkit berdiri. Yuk, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami selama seminggu ini. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Cici mau bertanya, ada yang masih suka mengejek teman tidak? Misalnya, Ci Yustika bajunya jelek atau tulisan Cici jelek ya. Nah, kalau adik-adik masih suka mengejek seperti itu, artinya adik-adik sudah melukai hati teman dan hati Tuhan. Nah, sebagai tanda penyesalan, yuk kita nyanyikan lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Dan kehendakku jadi panduku, ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan. Dan hari ini aku bersembah serta padamu apa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Udah siap dong? Sudah dong, Ji. Oke, kalau gitu yuk kita menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman
pagi adik-adik, apa kabar semua? Cici harap semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali kita bisa bertemu hari ini untuk mengikuti ibadah online. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangannya, kita tutup matanya, lalu kita berdoa ya. Kalian boleh ikutin atau dengerin aja. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami sudah boleh berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat duduk diam untuk mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Nah, di firman Tuhan ini kita mau bercerita mengenai Imam Eli dan dua anaknya. Imam Eli adalah seorang imam. Dia sudah menjadi imam selama 40 tahun lamanya. Kalau udah 40 tahun berarti sudah tua ya Imam Elinya ya. Iya, sudah tua lah pasti ya. Nah, karena sudah tua, Imam Eli meminta kedua anaknya, yaitu Bapak Hofni dan Bapak Fineas, untuk menggantikan tugasnya sebagai imam di Bait Allah. Tugas imam itu adalah sebagai penghubung antara orang-orang yang mau beribadah dengan Tuhan. Tugas imam ini melayani di gereja tentunya. Berarti tugas imam ini harus menjadi contoh bagi seluruh bangsa Israel yang akan beribadat. Jadi tentunya mereka harus berbuat baik ya. Nah, akan tetapi Bapak Hofni dan Bapak Fineas ini nakal. Mereka tidak berbuat baik seperti layaknya imam-imam yang lain. Nah, bagaimana nakalnya? Nih, coba Cici ceritain ya. Jadi, waktu zaman dahulu kala, bangsa Israel pergi ke Bait Allah untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Zaman dahulu belum ada persembahan seperti di gereja kita sekarang ini, yaitu kita memberikan kolekte. Nah, orang zaman dahulu kala membawa binatang, hewan-hewan seperti domba, sapi, atau daging yang lainnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, caranya daging hewan tersebut disembelih atau dipotong ya, dipotong terus dibakar di atas mezbah. Pada saat itu peraturannya adalah pada daging-daging yang disembelih itu harus dibakar semua, termasuk dengan lemak-lemaknya. Baru kemudian sisanya dibagikan kepada orang-orang Israel. Akan tetapi Bapak Hofni dan Bapak Fineas ini pada saat orang-orang Israel memberikan persembahan kepada Bait Allah, mereka menyuruh pelayan imamnya untuk mengambil daging tersebut. Nah, ini gambar pelayan imamnya. Pelayan imam tersebut mengambil daging yang akan dipersembahkan kepada Tuhan menggunakan garpu. Garpunya ini besar, lalu ada cucuk tiganya seperti ini. Nah, mereka ambil, terus mereka bawa. Mereka bawa untuk mereka berikan kepada Bapak Hofni dan Fineas. Nah, apakah perbuatan itu baik adik-adik? Tentunya tidak ya, karena mereka mengambil persembahan yang harusnya untuk Tuhan. Itu tidak boleh ya adik-adik. Nah, Bapak Hofni dan Fineas memakan daging yang harusnya untuk Tuhan itu, lalu dinikmati untuk sendiri. Lalu orang-orang Israel melihat hal ini tentunya, dan mereka melaporkan kepada Imam Eli. Nah, Imam Eli mendengar bahwa anak-anaknya sudah berbuat tidak baik di Bait Allah. Apa yang Imam Eli lakukan? Imam Eli memanggil kedua anaknya tersebut. Lalu Imam Eli menegur. Akan tetapi hanya berupa teguran saja. Teguran tersebut tidak disertai dengan hukuman. Apabila kita berbuat salah, seharusnya kita ada hukuman, pada saat itu ada hukumannya, dan kita harus bisa melakukan konsekuensinya. Namun Imam Eli tidak tegas terhadap anak-anaknya. Akibatnya anak-anak Imam Eli terus melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Nah, di Bait Allah selain Bapak Hofni dan Bapak Fineas,
ada satu orang lagi namanya Samuel. Samuel bukan anaknya Imam Eli, tapi Samuel tinggal di Bait Allah bersama Imam Eli. Samuel adalah seorang yang baik, taat pada perintah Allah, selalu turut sama Imam Eli, dan tidak ikut berbuat jahat seperti Bapak Hofni dan Bapak Fineas. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan minggu ini sudah selesai. Dari cerita yang tadi, kita bisa lihat ya, ada Bapak Hofni dan Fineas yang tidak baik, dan ada Samuel yang baik. Nah, Cici yakin semua anak-anak sekolah minggu Gereja Kristus Bogor pasti semuanya baik ya. Kita mau menjadi anak baik bersama-sama, kita nurut perintah mama papa di rumah, kita juga mau ikut firman Allah dan selalu berbuat baik. Karena Tuhan Yesus melihat apa yang kita lakukan. Ya. Kira-kira itu aja cerita hari ini. Mari kita tutup dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Dari ceritamu hari ini, kami diajar untuk mengenali orang baik dan orang yang tidak baik. Pimpin kami Tuhan, agar kami selalu dapat menjadi anak baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Gimana ceritanya adik-adik? Seru kan? Tuhan ingin kita menjadi anak yang benar dan taat menurut firman Tuhan. Nah adik-adik, Cici atau teman-teman kita mungkin nggak tahu kalau kita berbohong. Tetapi Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu, yuk kita nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah online kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan, kami mau hidup benar dan taat menurut firman Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, ayat hafalan minggu ini untuk kelas kecil dan kelas besar terambil dari Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Untuk kelas balita terambil dari Yesaya 1 ayat 16b. Berhentilah berbuat jahat. Adik-adik, dihafalin ya ayat hafalannya ya. Nanti kalau udah hafal, bikin videonya, kirim ke guru masing-masing. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik, minggu ini kita mau bikin aktivitas topeng ya. Ini bahan-bahannya. Ada lem, ada double tip, ada gunting, pensil buat bikin polanya. Ini ada sumpit. Pertama, buat dulu polanya seperti ini. Setelah buat pola, nanti bisa digunting. Kalau sudah selesai digunting, nanti adik-adik bisa hias masing-masing di rumah, bisa pakai gambar apapun atau pakai stiker. Nanti hasil akhirnya kayak begini. Tinggal dikasih
kasih sumpit untuk pegangannya. Jadi, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Hai adik-adik, Cici mau ngingetin nih buat anak-anak yang sudah mengumpulkan video lomba Hari Anak kemarin. Hari ini akan dipilih 2 pemenang untuk setiap kategori. Nanti akan diupload ke YouTube-nya GKB Sunday School. Nah, untuk penilaiannya itu kalian share ke semuanya untuk cari likes terbanyak mulai hari ini sampai 31 Juli nanti. Nah, jangan lupa cari likes terbanyak ya. Dadah!